Om Swastiastu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Komang Artane. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novita selaku pengampu mata kuliah sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke video pemaparan materi tentang sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Baik, pada video ini akan dipaparkan materi tentang pengertian sanitasi, pengertian hygiene, dan pengertian keselamatan kerja serta manfaatnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja pada bidang perhotelan, dan yang terakhir yaitu faktor penyebab berbahaya yang sering ditemui saat melakukan proses kerja. Baik, untuk materi pertama di sini saya akan paparkan tentang pengertian sanitasi serta manfaatnya. Sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit atau preventif yang menitik beratkan kegiatannya kepada usaha-usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Manfaat dapat kita rasakan apabila kita menjaga sanitasi di lingkungan kita. Yang pertama, di sini tersedianya air bersih dan air minum yang cukup dan memenuhi syarat kesehatan, pembuangan kotoran dan air kotor yang sesuai dan memenuhi syarat kesehatan, dan pembuangan sampah pada tempat yang sesuai dan telah memenuhi syarat kesehatan. Baik, untuk materi kedua, di sini saya akan paparkan tentang pengertian hygiene dan manfaatnya. Kata hygiene berasal dari bahasa Yunani yang artinya ilmu untuk membentuk dan menjaga kesehatan. Street and Socket tahun 1986. Dalam sejarah Yunani, hygiene berasal dari nama seorang dewi yaitu Hygeia yang artinya dewi pencegah penyakit. PBB telah mencanangkan tanggal 15 Oktober sebagai hari mencuci tangan dengan sabun sedunia. Baik, untuk selanjutnya yaitu manfaat hygiene di tempat kerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup lebih disiplin dalam kerja dan hasil, selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, hidup sehat dan lebih percaya diri, hidup penuh arti untuk orang lain, dan yang terakhir membuat nyaman dan aman. Baik, yang ketiga di sini saya akan paparkan tentang pengertian dan manfaat keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan di mana kita bekerja, yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Selanjutnya, manfaat keselamatan kerja yang pertama di sini adalah memahami bahaya dan resiko, yang kedua memahami tindakan pencegahan, ketiga memahami hak dan kewajiban, dan yang terakhir di sini adalah memahami tindakan darurat. Untuk menjaga keselamatan pribadi dan orang lain di tempat kerja, maka ikutilah instruksi sesuai yang telah diberikan. Pastinya tidak akan memperoleh kecelakaan. Berikut ini beberapa panduan umum. Yang pertama, apakah sudah terlatih? Yang kedua, periksalah peralatan sebelum dan sesudah digunakan. Yang ketiga, hentikan bila ada kesalahan. Bila peralatan berhenti bekerja, rusak, atau nampaknya ada kesalahan, hentikan penggunaannya. Yang keempat, hindari kerusakan pada kabel peralatan. Yang kelima, hindari bahaya kesetrum atau tripping. Yang keenam, hindari bahaya tersengat listrik. Dan yang terakhir, lakukan pemeliharaan secara berkala. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu implementasi sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja pada bidang perhotelan. Hidup bersih menjadi slogan bagi setiap orang, maka peserta didik diharapkan terbiasa melakukan hidup bersih dan sehat. Dengan memperhatikan dan menjaga kebersihan peralatan pribadi, berarti kita sudah menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Seperti contoh yaitu safety sign adalah sebuah media visual berupa gambar-gambar untuk ditempatkan di area kerja yang memuat pesan-pesan agar setiap karyawan selalu memperhatikan aspek-aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Baik, untuk materi pemaparan yang terakhir yaitu faktor penyebab berbahaya yang sering ditemui pada saat melakukan proses kerja. Yang pertama di sini adalah bahaya jenis kimia. Yang kedua, bahaya jenis fisika, dan yang terakhir yaitu bahaya yang mengancam manusia dikarenakan jenis proyek. Pertolongan pertama harus dilakukan oleh orang yang profesional karena berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan jiwa seseorang yang mengalami kecelakaan.
Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kecelakaan yang dapat terjadi kapan saja, maka sebaiknya harus mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan penggunaan peralatan manual dan makinal. Sekian pemaparan materi tentang sanitasi hygiene dan keselamatan kerja. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.